Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kusdianto Setiawan selaku dosen pembimbing skripsi dan juga Bapak Ibu dosen penguji yang lain. Perkenalkan, nama saya Bagus Farid Muhammad Iqbal, mahasiswa S1 Manajemen Eksit UGM angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Karakteristik Demografi, Tingkat Literasi Keuangan, Pengalaman Berinvestasi, dan Preferensi Keuangan, Risk Aversion dan Loss Aversion terhadap keputusan penggunaan layanan paylater. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya tren yang sedang terjadi dalam era digital seperti saat ini. Pengguna layanan keuangan berbasis teknologi seperti paylater mengalami peningkatan cukup pesat, terutama di kalangan generasi muda. Paylater merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk menunda pembayaran dengan menyediakan opsi cicilan. Menurut data dari OJK pada tahun 2023, jumlah kontrak paylater meningkat drastis dari 4,63 juta pada tahun 2019 menjadi 79,92 juta pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 144,35% per tahunnya. Kata data pada tahun 2024 juga mencatat jumlah pengguna layanan paylater pada tahun 2023 didominasi oleh gen milenial dan gen Z. Sebanyak 43,9% pengguna paylater berasal dari gen milenial yang berusia 26 sampai 35 tahun. Lalu 26% pengguna dari kalangan gen Z yang berusia 18 sampai 25 tahun. Kemudahan dan fleksibilitas dalam akses layanan diduga menjadi faktor pendorong terbesar banyaknya penggunaan layanan ini. Namun, pemanfaatan layanan ini sering tidak diiringi pemahaman yang baik tentang risiko finansial yang dapat memicu akumulasi utang dan menurunkan kesehatan finansial jangka panjang. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki karakteristik demografi, tingkat literasi keuangan, pengalaman berinvestasi, dan preferensi risiko yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah bahwa di balik popularitasnya layanan paylater di kalangan generasi Z, muncullah masalah kredit macet yang cukup serius. CNBC Indonesia pada tahun 2023 menyebutkan bahwa pengguna paylater kerap kesulitan melunasi kewajiban mereka, terutama Gen Z. Hal ini disebabkan oleh pola konsumsi impulsif dan kurang memahami risiko keuangan jangka panjang. Selain itu, laporan dari Financial Business pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Gen Z menyumbang tingkat kredit macet paylater hingga 460 miliar. Fenomena tingginya kredit macet pada layanan paylater di kalangan Gen Z menimbulkan kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan penggunaan layanan tersebut, yang belum banyak diteliti. Berdasarkan hal tersebut, timbullah dua pertanyaan dan dua tujuan dalam penelitian ini. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik sampel dari kelompok yang terbentuk dalam penelitian ini berdasarkan karakteristik demografi, tingkat literasi keuangan, pengalaman berinvestasi, dan preferensi keuangan risk aversion dan loss aversion, dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik sampel dari kelompok yang terbentuk berdasarkan karakteristik tersebut. Pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan karakteristik demografi, preferensi keuangan, tingkat literasi keuangan, dan pengalaman berinvestasi dalam keputusan penggunaan layanan paylater? Dengan tujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik tersebut dalam memengaruhi keputusan penggunaan layanan paylater. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi regulator dan penyedia layanan paylater. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi regulator khususnya OJK dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat terkait pengawasan layanan paylater. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat membantu penyedia layanan paylater dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengguna khususnya Gen Z. Memasuki bab dua bagian landasan teori yang menjadi acuan penelitian, keputusan penggunaan metode pembiayaan konsumtif seperti paylater atau alternatif lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Paylater menawarkan keunggulan berupa akses mudah melalui platform digital, bunga 0% pada periode tertentu, fleksibilitas tenor, dan proses pengajuan cepat tanpa jaminan. Sementara itu, alternatif lainnya seperti kartu kredit, pinjaman online, dan pinjaman konvensional memiliki karakteristik unik seperti limit tinggi, bunga lebih besar dan akses mudah, atau bunga rendah dengan proses lebih kompleks. Setiap opsi memiliki karakteristik yang unik, sehingga individu dihadapkan pada pilihan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam situasi ini, proses pengambilan keputusan individu dapat dijelaskan melalui dua teori utama, yaitu utility theory dan prospect theory. Utility theory menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau manfaat. Teori ini berasumsi bahwa individu secara rasional membandingkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan untuk memperoleh utilitas tertinggi. Dalam penelitian ini, utility theory relevan untuk memahami bagaimana individu menilai opsi pembiayaan berdasarkan faktor dalam perilaku konsumtif masyarakat terhadap layanan finansial, seperti kemudahan akses, manfaat jangka pendek, dan risiko biaya jangka panjang. Prospek teori menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan di bawah kondisi ketidakpastian dan risiko, sehingga individu sering bertindak irasional, seperti lebih terpengaruh oleh persepsi subjektif terhadap keuntungan dan kerugian daripada nilai objektif. Konsep utama dalam teori ini adalah loss aversion, di mana kerugian dirasakan lebih menyakitkan dibandingkan keuntungan yang setara. Dalam penelitian ini, prospek teori relevan untuk memahami perilaku individu dalam menggunakan paylater yang kerap kali memprioritaskan keuntungan langsung seperti akses cepat ke barang atau jasa dibanding melihat risiko jangka panjang seperti potensi beban utang. Selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi utama. Penelitian ini menggunakan desain
Eksploratory dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB serta mahasiswa dari non-FEB di UGM. Variabel dalam penelitian ini adalah karakteristik demografi, tingkat literasi keuangan, preferensi keuangan, dan pengalaman berinvestasi sebagai variabel independen, dan keputusan penggunaan layanan paylater sebagai variabel dependen. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas dengan teknik convenience sampling, sehingga populasi yang dipilih berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan responden. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, karakteristik demografi. Karakteristik demografi mengacu pada ciri dasar individu yang juga merupakan dimensi untuk memahami perilaku konsumen. Dalam penelitian ini, karakteristik demografi diukur dengan pertanyaan tentang usia, jenis kelamin, asal fakultas, lama studi, pendapatan bulanan, dan pengeluaran bulanan. Yang kedua, tingkat literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep keuangan seperti manajemen keuangan pribadi, bunga, resiko, serta kemampuan untuk menerapkan dalam membuat keputusan keuangan. Tingkat literasi keuangan diukur menggunakan pertanyaan mengenai konsep keuangan dasar seperti time value of money, perbedaan jenis suku bunga, risiko keuangan, regulasi jasa keuangan, dan hak konsumen dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, pengalaman berinvestasi. Pengalaman berinvestasi merujuk pada sejauh mana individu telah terlibat dalam aktivitas investasi, baik saham, obligasi, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya. Pengalaman berinvestasi diukur menggunakan pertanyaan apakah responden memiliki rekening dana investasi atau pengalaman berinvestasi pada instrumen keuangan atau tidak. Yang keempat, preferensi keuangan. Preferensi keuangan merujuk pada sikap dan kecenderungan individu dalam menghadapi risiko dan pengambilan keputusan keuangan di bawah kondisi ketidakpastian. Preferensi keuangan dikategorikan dalam dua kelompok, yakni risk aversion dan loss aversion. Variabel preferensi keuangan diukur menggunakan pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi sikap responden dalam pengambilan keputusan finansial. Yang terakhir, keputusan penggunaan paylater. Keputusan penggunaan paylater didefinisikan sebagai tindakan atau kecenderungan individu untuk memilih menggunakan layanan pembayaran tunda dalam transaksi atau tidak. Keputusan penggunaan paylater diukur melalui pertanyaan yang menanyakan apakah responden pernah menggunakan layanan paylater. Selanjutnya, jika responden menjawab pernah menggunakan, maka responden akan dialihkan ke bagian selanjutnya dari kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai alasan penggunaan, frekuensi penggunaan paylater, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer di mana kuesioner diisi secara mandiri oleh responden melalui media Google Form yang disebarluaskan secara daring melalui WhatsApp dan media sosial lainnya. Dalam penelitian ini, variabel-variabel penelitian diukur dengan berbagai jenis pertanyaan yang dirancang untuk menangkap sikap, pemahaman, dan preferensi keuangan responden. Jawaban dari responden akan dianalisis dengan SPSS versi 25 untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tiga teknik analisis digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, menggunakan statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data. Yang kedua, analisis cluster. Menggunakan hierarchical clustering dengan metode within group linkage untuk mengidentifikasi karakteristik responden dengan mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Metode ini juga secara otomatis membentuk jumlah cluster yang optimal. Uji ANOVA dan uji J-square digunakan dalam analisis cluster untuk menguji apakah terdapat pengaruh pada variabel interval, rasio, dan kategori dalam pembentukan cluster. Yang ketiga, analisis diskriminan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap keputusan penggunaan layanan paylater. Diperoleh 128 data responden dengan karakteristik sebagai berikut. Gender perempuan mendominasi dengan jumlah 83 responden. Mahasiswa yang berasal dari FEB berjumlah lebih banyak, yaitu 67 responden. Responden yang tidak memiliki pengalaman berinvestasi berjumlah lebih banyak, yaitu 67 responden. Responden dengan preferensi keuangan risk aversion berjumlah lebih banyak, yaitu 66 responden. Responden yang tidak pernah menggunakan paylater berjumlah lebih banyak, yaitu 69 responden atau 53,9%. Dari 59 responden yang menggunakan paylater, semua responden memilih opsi promosi dan diskon yang ditawarkan penyedia layanan sebagai alasan penggunaan layanan ini, lalu diikuti dengan alasan lainnya. Selanjutnya, platform yang paling sering digunakan adalah GoPaylater dengan 43 responden memilih layanan tersebut. Dari 69 responden yang tidak menggunakan paylater, didapatkan data bahwa 75,4% responden tidak mempertimbangkan menggunakan paylater di masa depan, dan sisanya mempertimbangkan untuk menggunakan paylater di masa depan. Untuk alasan responden tidak menggunakan paylater, paling banyak adalah khawatir dengan biaya bunga atau penalti, dengan 60 responden memilih alasan ini. Selanjutnya, responden dalam penelitian ini berusia antara 18 hingga 24 tahun dengan rata-rata 21,6 tahun dengan variasi data rendah. Mayoritas responden berasal dari angkatan 2020 dan 2021 dengan rata-rata lama studi 4,24 tahun dengan variasi data tinggi. Rata-rata pendapatan responden adalah 2,6, menunjukkan sebagian besar memiliki pendapatan kisaran 1 juta hingga 2,9 juta per bulannya dengan variasi data tinggi. Sedangkan rata-rata pengeluaran dalam kisaran 1 juta hingga 2,5 juta per bulan dengan variasi data tinggi juga. Tinggi literasi keuangan responden memiliki rata-rata skor 9,18 dari total skor 16, menunjukkan tingkat literasi keuangan yang sedang hingga tinggi dengan variasi data yang tinggi. Selanjutnya, analisis cluster. Langkah pertama dalam analisis cluster ini adalah menentukan variabel pembentuk cluster.
Usia, gender, asal fakultas, lama studi, pendapatan, pengeluaran, tingkat literasi keuangan, pengalaman berinvestasi, dan preferensi keuangan merupakan variabel pembentuk klaster. Lalu menentukan jumlah klaster yang terbentuk dengan menggunakan metode analisis hierarchical cluster dan didapatkan hasil dua klaster dengan 59 responden pada klaster 1 dan 69 responden pada klaster 2. Selanjutnya melakukan analisis terhadap klaster yang terbentuk dengan ANOVA test, T-square test, dan cross tab. Didapatkan hasil bahwa variabel pengeluaran, tingkat literasi keuangan, asal fakultas, pengalaman berinvestasi, dan preferensi keuangan berpengaruh dalam pembentukan klaster. Dari tabel cluster konsep ini dapat dilihat karakteristik dari anggota cluster 1 dan 2. Dari hasil analisis cluster ini didapatkan hasil bahwa terbentuk dua cluster yang membagi 128 responden menjadi 59 responden di cluster 1 dan 69 responden di cluster 2. Cluster 1 mencerminkan individu dengan tingkat literasi keuangan yang rendah berasal dari non-FEB, didominasi gender perempuan, didominasi mahasiswa dengan lama studi 4 tahun, memiliki pendapatan yang lebih rendah, memiliki pengeluaran yang relatif sama dengan cluster 2, kurang pengalaman berinvestasi, kecenderungan untuk memiliki preferensi keuangan loss aversion, dan pernah menggunakan pay later. Cluster 2 mencerminkan individu dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi, berasal dari FEB, didominasi gender perempuan, didominasi mahasiswa dengan lama studi 4 tahun, memiliki pendapatan yang lebih tinggi, memiliki pengeluaran yang relatif sama dengan kelas 1, lebih banyak pengalaman berinvestasi, kecenderungan untuk memiliki preferensi keuangan risk aversion, dan tidak pernah menggunakan pay later. Selanjutnya, analisis diskriminan. Pada usia, gender, asal fakultas, lama studi, pendapatan, pengeluaran, tingkat literasi keuangan, pengalaman berinvestasi, dan preferensi keuangan sebagai X, dan pengalaman menggunakan pay later sebagai Y. Setelah itu, dilakukan analisis untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan melihat nilai p-value. Dari hasil analisis yang dilakukan, variabel pendapatan, pengeluaran, asal fakultas, pengalaman berinvestasi, tingkat literasi keuangan, dan preferensi keuangan terbukti signifikan dalam membedakan kelompok responden yang menggunakan dan tidak menggunakan pay later dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sebaliknya, variabel usia, jenis kelamin, dan lama studi tidak memiliki pengaruh signifikan. Dari hasil penelitian didapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, hasil analisis klaster menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik pada dua klaster sebagai berikut. Klaster 1 terdiri dari mahasiswa dari non-FEB yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah dan pendapatan lebih rendah. Mahasiswa dalam klaster ini cenderung memiliki preferensi keuangan loss aversion, belum pernah berinvestasi, dan menggunakan layanan pay later. Sedangkan klaster 2 terdiri dari mahasiswa dari FEB yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi dan pendapatan lebih tinggi. Mahasiswa dalam klaster ini cenderung memiliki preferensi keuangan risk aversion, memiliki lebih banyak pengalaman berinvestasi, dan tidak menggunakan layanan pay later. Di antara kedua klaster, terdapat pula kesamaan karakteristik pada aspek pengeluaran yang relatif sama, usia 21 hingga 23 tahun, lama studi 4 tahun, dan didominasi gender perempuan sebagai anggota kelompoknya. Kesimpulan kedua adalah karakteristik yang membedakan pengguna dan non-pengguna layanan pay later adalah sebagai berikut. Pengguna layanan pay later memiliki karakteristik mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan rendah, preferensi loss aversion berasal dari non-FEB, memiliki pendapatan lebih rendah, memiliki pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan, dan tidak memiliki pengalaman investasi. Dan pengguna layanan pay later memiliki karakteristik mahasiswa dengan tingkat literasi keuangan tinggi, preferensi risk aversion berasal dari FEB, memiliki pendapatan lebih tinggi, pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan, dan memiliki pengalaman berinvestasi. Karakteristik demografi seperti usia, gender, dan lama studi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan menggunakan pay later. Implikasi manajer penelitian ini adalah penelitian ini memberikan wawasan bagi regulator khususnya OJK untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi terkait layanan keuangan berbasis teknologi khususnya pay later, guna memastikan penggunaan yang bertanggung jawab di kalangan mahasiswa. OJK perlu meningkatkan edukasi keuangan kepada mahasiswa dengan mengadakan program literasi keuangan seperti seminar di kampus dan kampanye digital dengan fokus pada topik risiko penggunaan pay later dan pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat. OJK dapat mewajibkan penyedia layanan pay later untuk memberikan informasi yang jelas terkait biaya, bunga, dan risiko finansial pada pengguna. OJK dapat melakukan pengawasan ketat terhadap batas kredit berdasarkan pendapatan pengguna untuk menghindari risiko gagal bayar. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan penting bagi penyedia layanan pay later untuk mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab dengan fokus pada peningkatan literasi keuangan pengguna dan transparansi layanan. Penyedia layanan pay later dapat menyediakan fitur edukasi langsung di aplikasi mereka seperti artikel dan video terkait pengelolaan keuangan yang bijak. Penyedia layanan pay later juga dapat menambahkan fitur pengingat pembayaran dan batas pengeluaran untuk membantu pengguna mengontrol utang mereka. Penyedia layanan juga harus menghindari promosi bersifat agresif terhadap mahasiswa yang rentan secara finansial dan fokus pada transparansi informasi dan kemudahan layanan agar meningkatkan kepercayaan calon pengguna. Untuk mendukung pengembangan literasi keuangan, penyedia, penyedia dapat bermitra dengan universitas untuk mengadakan seminar atau pelatihan yang membahas pengelolaan keuangan pribadi secara sehat. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mempertimbangkan beberapa variabel. Data dikumpulkan secara daring dan hanya dalam satu periode waktu. Teknik pengambilan sampel secara acak dan jumlah sampel hanya 128 responden. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa UGM. Sebagai saran, penelitian berikutnya dapat menganalisis karakteristik pengguna pay later yang macet dan tidak, memperluas cakupan sampel serta kombinasi metode sampling, dan menganalisis variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh pada keputusan menggunakan pay later. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.